A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, di mana hari ini kita akan meniti ke dalam diri lagi, kita akan sama-sama belajar lagi, yang mudah-mudahan acara ini selalu bermanfaat untuk kesadaran kita. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, agar senantiasa pikirannya tidak terlalu sibuk, supaya hatinya lebih terbuka. Kita hening sejenak. Menghening, dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita sama-sama siap untuk belajar. Tidak bosan saya ulang-ulang bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari apalagi, tetapi kita berbagi pendapat, kita sama-sama belajar, yang mudah-mudahan dengan sama-sama belajar ini akan mendapatkan knowledge dan akan mendapatkan kesadaran. Hari ini karena kemarin kita sudah bahas tentang kita punya tubuh fisik dan ada non-fisik, kita punya jasad, jiwa, dan ruh. Bahkan nutrisi jiwa udah kita bahas kemarin dengan ketakwaan. Dan hari ini kita akan mulai mengenal derajat jiwa kita. Supaya kita lebih mengenal diri lagi, supaya kita lebih tahu lagi di kondisi ini apa yang harus saya lakukan. Keadaan ini apa yang harus saya lakukan. Sehingga nanti kita lebih mengerti lagi saya lagi ada di posisi mana. Gitu. Seperti biasa, kita ada coret-coret gitu ya supaya mudah untuk menggambarkan. Jadi dipersiapkan juga catatan di rumah, siapa tahu perlu untuk dicatat dan ini bisa diulang-ulang. Oke, mungkin kita akan mulai dulu untuk mengingat gitu ya. Siapa tahu kemarin ada yang lupa bahwa tubuh kita ini, kalau kita berbicara masalah si tubuh ini, ada lapisan luar yang disebut dengan yang namanya jasad. Gitu ya, kira-kira ada jasadnya. Di mana di tengah-tengah antara jasad dan ruh udah kita bahas juga, ruh adalah sumber energi, kehidupan ada di ruh kita. Di mana di antaranya adalah jiwa. Di mana yang menentukan orang ini mau berbuat baik, mau nggak berbuat baik, mau jujur, mau nggak jujur, itu tergantung dari kualitas jiwanya. Maka nanti kita akan mengerti bahwa hidup itu sebetulnya adalah pembersihan jiwa. Maka kan kalau orang sakit juga yang dilihatnya sakitnya apa? Sakit jiwa. Maka yang jiwanya dalam tanda petik tidak stabil itu akan mempengaruhi faktor fisiknya. Maka semua faktor fisik itu diakibatkan dari jiwa yang tidak stabil gitu. Maka kestabilan jiwa itu penting sekali. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita berbicara konteks bahasanya, jiwa itu sering diartikan dengan kata-kata nafas. Gitu ya. Dimana sering banget pasti kita dengar kata-kata nafsu. Ya, nafsu. Nanti ini juga akan ada kaitannya dengan nafas, itu juga ada kaitannya dengan keinginan. Nah, di mana nanti kita akan mengerti juga bahwa keinginanlah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang gitu. Karena nanti banyak keinginan itu akan membuat jadi banyak beban. Tetapi bukan berarti nggak boleh punya keinginan. Karena kenapa? Kita mau melakukan sesuatu juga penting banget dengan keinginan itu gitu. Nah, intinya adalah bagaimana kita meniatkan terhadap keinginan itu, karena kenapa? Nanti keinginan itu versusnya adalah kebutuhan. Gitu ya. Ini kalau dianalogikan, kebutuhan itu hidup, keinginan itu gaya hidup. Jadi kalau sekarang orang ngomong hidup itu berat, bukan hidup yang berat. Gaya hidupnya yang membuat kita jadi berat gitu intinya. Jadi intinya adalah ketika seseorang mulai berdamai dengan keinginannya, dia akan masuk ke dalam kedamaian yang lebih baik lagi. Nah, keinginan ini nanti ada layer-layernya. Keinginan ini nanti ditentukan oleh di level jiwa mana kita akan menentukan gitu. Sehingga ketika nanti kita sadar bahwa ini sebetulnya saya cuma pengen atau butuh ya. Karena biasanya butuhnya 1, pengennya 4. Dan keinginan itu nggak ada batasnya. Maka keinginan itu outputnya adalah pleasure, kesenangan. Tapi kebutuhan itu outputnya adalah happiness. Maka kesenangan itu belum tentu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan di dalamnya pasti udah ada kesenangan, terpuaskan di situ. Nah, kalau kita tidak bisa memilah,
Di situ kita akan menjadi orang-orang yang sangat susah untuk bersyukur. Dapat 5 pengen 10, dapat 10 pengen 15, dapat 15 ngerasa nggak punya apa-apa gitu. Ya biasa ya kalau mau ke undangan lihat rak baju nggak punya baju gitu misalnya. Ya kerasanya nggak punya baju padahal udah ada 2 rak gitu kira-kira. Nah nanti kita akan mengerti gitu bagaimana untuk menyadari layer nafs kita masing-masing. Oke, saya akan mengutip dulu dari kitab suci dari Quran di surat 12 ayat 53 ada kalimat yang sangat menarik bahwa aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi setiap manusia pasti bikin kesalahan, pasti. Makanya ajaran pertama dari Nabi Adam itu mengajarkan ke kita apa? Dia tuh bikin kesalahan. Jadi manusia itu nggak mungkin tidak berbuat salah, nggak mungkin. Maka Tuhan, Allah nggak nyari orang yang nggak pernah buat salah, enggak, karena pasti berbuat salah. Justru yang terpenting adalah bukan tidak berbuat salah karena nggak mungkin, tetapi menyadari kesalahan dan tidak mengulangi, itu poin pentingnya. Maka kisah Adam itu sangat menarik karena kenapa? Taubatnya Adam yang menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa kita semua manusia pasti bikin kesalahan, tapi poinnya bukan tidak berbuat salah, tetapi menyadari untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Berarti kan penting ada kesadaran gitu. Makanya kadang-kadang kalau sekarang orang bertobat dalam tanda petik gitu ya, doa, ya Allah ampunilah semua kesalahan-kesalahanku. Ini langsung diborong semuanya gitu, dia nggak tahu salahnya apa, maka dia nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu. Nah padahal sebaiknya kita tahu, oh saya salahnya ada di mana. Nah kesalahan itu akan kita sadari ketika kita sadar level jiwanya lagi ada di mana, itu poin pentingnya. Oke, saya ulang ya, di 12 ayat 53 tadi dikatakan, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu membawa atau mendorong kita untuk berbuat dalam tanda petik kejahatan. Tapi dikomain di ayat itu dikatakan, tidak semua nafsu itu, tidak semua nafas itu adalah sesuatu yang buruk, enggak. Karena kenapa? Dalam konteks bahasanya disebut birohmah, ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka nanti kita akan mengerti, oh ternyata nafs kita ini derajat demi derajat. Layer by layer, level by level. Dan yang penting untuk nanti kita sadari, ketika saya tahu saya sedang di level mana, saya tahu apa yang harus saya lakukan, gitu kira-kira. Dan nanti ini akan ada kaitannya dengan level emosi kita. Gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.